Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wa baraka wasallam. Nah, kita lanjut lagi kuliah perdana ya. Untuk semester 6. Sekarang kuliah perdana di bulan yang berkah, bulan Ramadan. Ya, semoga kita semua dapatkan berkah, berkah sehat selalu, panjang umur, bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang banyak ya, karena pahalanya berlipat ganda. Yang sunnah pahalanya seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi ada amalan di bulan ini sama dengan peremalan sama 1000 bulan atau 83 tahun. Satu malam saja beribadah sama dengan beribadah selama 83 tahun. Jadi luar biasa. Mari kita gunakan momen Ramadan ini untuk beramal yang soleh, termasuk belajar. Karena belajar itu termasuk amalan. Kalau diniatkan ibadah, nah, dapat pahala. Karena Rasulullah bersabda, "Utubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Jadi perintah dari Rasul SAW agar kita belajar. Belajar dari ayunan, ya, dari kecil sampai yang lahat, sampai mati. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Nah, ini diniatkan belajar, maka dapatkan pahala yang luar biasa. Nah, kuliah perdana hari ini kita membahas mata kuliah aplikasi komputer untuk teknik sipil. Nah, Alhamdulillah, nama saya Muhammad Ala Muhammad ala alihi wasallam. Materinya sudah ada di classroomnya untuk perkuliahan pertama sampai terakhir. Nah, ini tampilan perkuliahan pertama. Dan seterusnya 16 pertemuan, 2 kali ujian. Di sini ada juga absen kuliah, ya. Absen pertama, absen kedua. Sekarang perkuliahan kedua. Nah, bulan pertama sudah dalam hal kontrak kuliah ya. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk perkuliahan pertama sudah ada bacaan-bacaan buku, ada pengenalan atau pengantar teknik sipil, ada tentang pengembangan karakter ya, bagaimana mengubahkan karakter Pancasila ini akan membentuk karakter akhlak yang baik. Nah, termasuk dalam hal aplikasi komputer sudah ada buku saya. Ini judulnya aplikasi dan pemrograman komputer sipil ya, sesuai dengan mata kuliah hari ini. Sudah ada bukunya. Nah, bisa kita lihat bukunya untuk perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang pengenalan teknik sipil. Bagaimana peran teknologi komputer dalam bidang ini. Nah, untuk itu kita harus kenal tentang ya, program studi kita. Apa itu teknik sipil? Ya, teknik sipil. Nah, kuliah kita ini sudah mudah karena bisa dibantu oleh jaringan internet, ya, dibantu dengan sumber-sumber bacaan yang sangat banyak di internet. Nah, bisa kita buka file-filenya dan kita bisa dapatkan. Anda ingin mengetahui teknik sipil, nah, tinggal klik saja. Bahkan bisa pakai AI, ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, Anda pakai ChatGPT kah, atau Copilot, CC, banyak ya. Anda tinggal klik, maka akan muncul apa yang Anda ingin tahu. Tangga pengetahuan itu bisa bertambah dengan cepat, luas. Nah, termasuk teknik sipil apa? Nah, tinggal kita cari akan didapatkan itu. Jadi teknik sipil salah satu program studi di Universitas Muhammadiyah Lok. Fakultasnya teknik, yang di bawahnya ada dua prodi, teknik sipil dan teknik industri. Nah, di sini memiliki disiplin ilmu teknik di mana fokusnya perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik, termasuk bangunan, jembatan, jalan, ya, ada bandara, dan pelabuhan, termasuk sistem pengelolaan air. Nah, ini berkaitan dengan teknik sipil. Jadi disiplin ilmunya memiliki ciri khas yang berbeda dengan teknik industri, begitu juga teknik arsitek, teknik mesin, ya, teknik elektro, dan lainnya. Untuk subdisiplinnya, teknik sipil itu ada beberapa bidang ya, subdisiplin. Ada struktur, ada geoteknik, ya, ada transportasi, ada manajemen konstruksi, ada teknik lingkungan. Kalau struktur dia mempelajari desain dan analisis bangunan.
Ya, struktur-struktur dia pelajari di struktur bangunan ya. Kalau geoteknik ini untuk mempelajari perilaku tanah, batuan, bagaimana interaksinya dengan ya kalau teknik sipil yang berarti bangunan konstruksi yang struktur. Kemudian transportasi, nah ini mendesain dan pengelolaan sistem transportasi yang membahas sistem transportasi. Kalau hidrologi, nah ini menganalisis dan membahas pengelolaan air di lingkungan alami atau buatan. Hidrologi. Ada hidrolika, ya, ada hidrologi. Kemudian manajemen konstruksi ini berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, juga pengendalian proyek konstruksi. Dan bagaimana dalam hal proyeknya, ini ada manajemen konstruksi mata kuliahnya. Merencanakannya, membuat kurva S, ya, evaluasi, pelaksanaan konstruksi. Nah, ini manajemen konstruksi. Termasuk dalamnya manajemen proyek. Kemudian teknik lingkungan. Di sini untuk menangani dampak lingkungan dari proyek-proyek teknik sipil. Berikutnya, bagaimana peran teknologi komputer? Nah, kita masuk teknologi komputer dalam teknik sipil. Nah, perannya sekarang ini terjadi uh, perubahan-perubahan ya dari manual ke teknologi. Jadi ada evolusi peran teknologi komputer dari penggunaan manual ya penggunaan manual dengan perhitungan tangan kita pakai tangan juga bergambar menggunakan mistar nah, berubah menjadi perangkat lunak dan alat digital. Ya, terjadi transformasi dari penggambaran tangan kita lalu pakai rotring di atas kertas kalkir ke CAD ya computer aided design menggunakan aplikasi misalnya AutoCAD nah, dan lainnya. Bidang-bidang utama di mana teknologi komputer digunakan, nah ini itu juga digunakan dalam desain dan analisis struktur. Nah, dalam desain analisis struktur ini, kalau tadi itu evolusi peran teknologi komputer, kemudian ada desain analisis struktur. Nah, ini menggunakan software. Ada SAP 2000, ada ETABS, STAT Pro untuk simulasi dan analisis struktur bangunan. Nah, dalam kuliah ini juga saya berikan tugas kepada masing-masing mahasiswa untuk membuat artikel ya tentang aplikasi. Silakan dipilih salah satunya masing-masingnya bisa SAP 2000, ETABS, SAT Pro. Dan kalau juga ada menggunakan Excel dan perhitungan RAP, nah ini bisa juga dibahas dalam satu artikel ya, dibuat artikel tugas dan PowerPoint-nya. Ini tugas tambahan supaya dapat nilai A plus kalau bisa A plus. Sehingga apa wawasannya bertambah. Jadi saya menjelaskan juga, dosen menjelaskan, mahasiswa juga belajar untuk presentasi ya, sehingga bisa terbiasa nanti bicara di depan umum jadi ahli nanti. Bisa lebih lagi ilmunya, lebih luas lagi ilmunya. Nah, di sini desain dan analisis struktur itu ada beberapa aplikasi digunakan untuk simulasi dan analisis struktur bangunan. Nah, ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendesain struktur yang kompleks. Ya. Kemudian ada juga permodelan informasi bangunan ya, BIM. BIM ini menggunakan alat seperti Revit, ya, aplikasinya Navisworks ini untuk menciptakan model digital dari proyek konstruksi, meningkatkan koordinasi antara berbagai disiplin dalam proyek besar. Nah, berikutnya ada manajemen proyek. Ya. Manajemen proyek ini penggunaan perangkat lunak manajemen proyek, aplikasinya ada MS Proyek, ada juga Primavera. Hanya membantu merencanakan, menjadwalkan, dan pemantauan proyek konstruksi. Nah, untuk analisis hidrolika, ini ada beberapa software, di antaranya HECRAS. Ini pernah digunakan senior dalam tugas akhirnya. HECRAS, ya, menganalisis aliran sungai ya, di Kota Lok. Ada SWMM, nah ini simulasi aliran air dan pengelolaan banjir. Bisa meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Nah, kemudian ada GIS, Geographic Information System. Nah, ini aplikasinya
ada yang disebut ARGIS, ada juga QGIS. Nah, ini analisis spasial ya, pengelolaan data geografis. Akan nampak nanti peta, ya, peta gambar dari suatu daerah yang dianalisis, muncul petanya. Kemudian membantu dalam perencanaan dan pemantauan proyek infrastruktur besar. Nah, ini digunakan juga untuk optimasi. Nah, ya, untuk optimasi berikutnya setelah GIS, optimasi dan simulasi. Nah, untuk optimasi ini aplikasinya dalam teknik itu untuk teknik optimasi dalam perencanaan dan desain diantaranya menggunakan MATLAB. Ya, MATLAB. Jadi dalam buku saya juga dibahas bagaimana menggunakan MATLAB ya. Lebih ke optimasi dan simulasi. Penggunaan simulasi untuk memprediksi kinerja struktur dan infrastruktur. Nah, itu beberapa uh, aplikasi teknik ya, peran teknologi komputer dalam teknik sipil. Bagaimana evolusi peran teknik teknologi komputer, ya, bagaimana desain analisis struktur, bagaimana pemodelan informasi bangunan, BIM, manajemen proyek, analisis hidrologi, hidrolika, ya, GIS, Geographic Information System, optimasi dan simulasi. Kemudian berikutnya ini ada manfaat penggunaan teknologi komputer dalam teknik sipil. Tentunya yang pertama peningkatan efisiensi, ya, karena sudah tidak lagi menggunakan manual, jadi lebih efisien. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan dan desain. Nah, dengan aplikasi lebih cepat tentunya daripada manual. Nah, kalau manual salah, dihapus lagi atau dicoret ganti. Kalau di laptop tinggal dihapus menggunakan icon ya, terhapus gambar lagi saja. Berubah, tidak perlu diganti bahannya. Nah, kertas diganti, kalau di laptop tidak perlu diganti, tinggal dihapus. Dan bisa dibuat lagi dalam satu gambar kerja. Jadi ini mengurangi waktu dalam mendesain. Bisa mengotomatisasi perhitungan kompleks otomatis. Sebelumnya manual jadi otomatis, jadi lebih cepat tentunya, efisien. Lebih akurat ya, akurasinya dan keandalannya. Dan ini meningkatkan akurasi dalam desain dan analisis. Nah, ini juga mengurangi kesalahan manusia. Jadi banyak ini manfaatnya. Mengurangi kesalahan manusia melalui penggunaan algoritma dan terstandarisasi. Nah, bisa kolaborasi, komunikasi, bisa bekerja sama dengan online, ya masing-masing bekerja dalam satu lembar kerja bisa. Dan ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara tim proyek melalui platform digital. Nah, luar biasa. Semua bisa lebih mudah. Dan ini bisa meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui visualisasi, presentasi yang hasilnya lebih baik lagi. Tampilannya modern, cantik dilihat. Kemudian pengelolaan data dan informasi ini mempermudah pengelolaan akses terhadap data proyek, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan terkini. Nah, kemudian tantangan dalam integrasi teknologi komputer. Nah, tantangannya tentunya biaya karena laptop ya atau menggunakan memori yang besar ya, kemampuan dalam proses aplikasinya itu membutuhkan eh, komputer yang biaya tinggi, maka ini membutuhkan biaya. Jadi biayanya dan sumber dayanya lebih harus dipersiapkan. Investasi awalnya memang ya, agak tinggi karena menggunakan perangkat lunak. Dan mungkin perlu dilatih untuk memahami aplikasi tersebut, cara penggunaan aplikasi. Nah, perlu latihan, bisa lewat YouTube, kalau sudah ada, di YouTube banyak. Tinggal ikuti saja cara-caranya akan bisa. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang terlatih, nah ini diperlukan dalam penggunaan teknologi baru. Jadi ini tantangannya ke depan dalam integrasi teknologi komputer. Teknologi tinggi, perlu adaptasi juga, perubahan. Tantangan dalam adaptasi ini budaya kerja yang baru, mengatasi resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional ke digital. Nah ini, itu juga keamanan data dan privasi. Nah ini menjaga keamanan data proyek dari ancaman cyber, memastikan privasi dan integritas data yang disimpan dan dibagikan. Nah, ini ada yang tembus ini, berarti PU punya.
Tembus beberapa kementerian, diserang hacker, langsung hang. Nah, ini harus punya keamanan dari ancaman cyber, harus ahli memang di bidang keamanan cyber. Kemudian masa depan teknologi komputer dalam teknik sipil, nah ini akan ada inovasi yang menggunakan komputer ini, inovasi-inovasi dan tren terbaru. Apa tren terbaru sekarang? Komputer dalam bangunan struktur misalnya, dalam transportasi, dalam sumber daya air, geoteknik, nah ini masa depan ke arah sana, menggunakan aplikasi komputer. Akan ada inovasi-inovasi, tren-tren baru. Nah, apalagi sekarang ini sudah canggih, ada AI, kemudian akan penggunaan kecerdasan buatan, nah ini akan digunakan ke depannya lagi. Jadi menggunakan apa proses aplikasi pun sudah ada yang menggunakan AI. Tidak lagi menggunakan, tidak hanya menggunakan aplikasi komputer, tapi sudah ada di internet. Tinggal buka internet, digunakan aplikasinya. Tidak perlu diinstal. Pembelajaran mesin. Jadi luar biasa teknologi ke depannya ini. Masa depan ke depan akan lebih mudah lagi menggunakan internet. Tapi itu harus ada jaringan internet. Kalau tidak, tidak bisa jalan. Nah, jadi implementasi teknologi ke depan ini berbasis cloud. Nah, kolaborasi dan penyimpanan data. Jadi tersimpan dia di server. Di mana saja tinggal aktifkan internet, nah, akan bisa dapatkan data tersebut. Jadi tidak perlu bawa laptop, tidak perlu bawa hard disk, data. Nah, di mana saja kita mau akses data, tinggal aktifkan internet, masukkan kode, dapat. Kita ambil data yang kita inginkan. File-file misalnya, tidak perlu dibawa, disimpan di cloud, di server. Nah, nanti bisa dibuka di mana saja, kapan saja. Yang penting ada jaringan internet. Ini masa depan, komputer ke depan. Pengembangan perangkat lunak dan alat lebih terintegrasi. Jadi user friendly, lebih mudah. Penggunaannya lebih mudah perangkat lunak. Dan ini berdampak pada industri. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan proyek yang lebih kompleks dan ambisius. Dan mendorong perkembangan standar baru dalam praktik teknik sipil. Nah, ini diharapkan mahasiswa bisa paham teknik sipil ya. Nah, sudah ada teknik sipil, prodi kita bagaimana teknologi komputer bisa mengubah cara insinyur sipil bekerja. Ini fondasi atau dasar yang cukup kuat untuk bisa memahami bab-bab selanjutnya. Ini pemahaman dasarnya. Nah, dalam bab ini juga dibahas tentang sejarah perkembangan aplikasi komputer dalam teknik sipil. Ada beberapa era perkembangan komputer ini. Ada era prakomputer, ya, yang pertama ini era awal penggunaan komputer. Nah, untuk era prakomputer, di sini masih metode tradisional ini, teknik sipil. Sebelum ada komputerisasi. Jadi masih tradisional, penggunaan alat-alat manual seperti sempoa, abakus, tabel-tabel, logaritma untuk perhitungan teknik. Jadi masih menggambar pun manual, ya, bantuan alat gambar, pakai pensil, ya, 2B, bisa 2B, saya masih ingat, penggaris, pakai jangka. Nah, ini masih di generasi saya nih. Ya, perhitungan nenek sains, nah, perhitungan struktur dilakukan manual, metode analitik dan empiris. Jadi pakai kalkulator. Jadi kalkulator yang ada sin, tangin, itu kos. Bukan kalkulator tomat, tambah-tambah kurang-kurang. Dia menggunakan rumus, lebih mudah. Emang ada harganya lumayan tuh. Saya pernah beli 500.000, harganya lumayan. Itu digunakan karena sudah ada rumus-rumusnya dalam. Itu interpolasi, nah itu kan sudah ada rumusnya dalam di kok apa di alat hitung itu, kalkulator. Nah, luar biasa. Jadi waktunya agak lama karena dia manual, jadi agak lama dia. Memerlukan waktu yang agak lama dan rawan salah. Salah ya bagaimana? Kalau pensil dihapus. Nah, kalau rotring ya sudah ganti yang baru kertasnya. Nah, itulah kondisi dulu waktu saya masih kuliah. Nah, kemudian di
tahun 50-an sampai 70-an, awal penggunaan komputer teknik sipil, masih sebagian menggunakan manual. Komputernya mainframe. Ya. Pengenalan komputer mainframe di universitas, perusahaan besar mulai diperkenalkan. Penggunaan bahasa pemrograman awal pakai Fortran untuk pertemuan teknik kita masih menggunakan Fortran yang pertama. Jadi masih hitam putih komputernya dan masih ringan, tidak sampai giga-giga seperti sekarang. Ukurannya cuma berapa kilobyte, berapa mega. Hitam teknik. Untuk aplikasi awal, ya menggunakan program-program sederhana. Untuk analisa struktur, hitungan matematika, masih sederhana. Implementasinya, metode numerik, seperti metode elemen hingga, FEM, dan analisis struktur. Ya, sudah dimulai menggunakan aplikasi. Kemudian berkembang lagi, perkembangannya ke perangkat lunak teknik sipil tahun 80-an, 90-an. Nah, ini sudah ada komputer pribadi, PC. PC ini komputer pribadi, person komputer. Muncullah komputer pribadi lebih terjangkau dan aksesibilitas. Ada laptop ya, laptop pribadi. Ada notepad, notepad sekarang ya. Ada software, kemudian bisa dijalankan di PC. Ada AutoCAD, nah, dan desain komputer, CAD. Kemudian majulah, kemajuan. Pemodelan dan analisis menjadi maju. Kemajuan dalam pemodelan dan analisis. Digunakanlah SAP 2000, ETAPS, ini untuk analisa struktur. Nah, untuk geoteknik ada Plexis, digunakan analisa tanah dan fondasi. Nah, desain dan manajemen proyek ada Microsoft Project. Nah, ini software manajemen proyek. Ya, penggunaan perangkat lunak, estimasi biaya, pengelolaan sumber daya. Nah, itu era ketiga. Era ketiga, perkembangan perangkat lunak tahun 80-an sampai 90-an. Kemudian 2000 sampai 2010, ini 10 tahun. Nah, ini era internet dan kolaborasi digital. Sudah connect nih, saling berkaitan dan saling berkolaborasi. Di internet digunakan untuk kolaborasi tim proyek dan tersebar geografis. Nah, alat-alatnya berbasis web untuk manajemen proyek dan komunikasi. Jadi untuk membuat perencanaan, membuat gambar, desain bisa banyak orang. Tinggal semua aktif di internet, bisa semua berkolaborasi dalam merancang satu desain. Ya. Dan pengembangan BIM ini pendekatan integrasi dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan bangunan-bangunan. Jadi software BIM itu ya antaranya Revit dan juga Navisworks. Nah, ini untuk visualisasi dan simulasi yang lebih bagus lagi. Untuk simulasi dan optimasi ini pendekatan komputer ini memungkinkan simulasi lebih kompleks. Menggunakanlah algoritma optimasi untuk desain yang lebih efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir teknologi terkini, ya, masa depan 2010 hingga sekarang. Nah, sekarang sudah menggunakan AI, kecerdasan buatan dan ML, pembelajaran mesin. Jadi bukan hanya aplikasi, tidak perlu aplikasi, tinggal buka saja internet, ya kita bisa menggambar dan itu bisa melakukan analisa statistik. Nah, sekarang menggunakan AI tanpa aplikasi diinstal. Dari implementasi AI dan ML ini dalam analisis data dan prediksi kinerja struktur. Jadi sudah diimplementasi AI dan ML. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Nah, ini sudah menggunakan teknologi untuk mendeteksi dini kerusakan, deteksi dini pemeliharaan preventif pencegahan sudah menggunakan teknologi. Ada cloud computing, cloud computing, cloud awan ya, komputasi awan. Nah, ini data-data sudah disimpan di server. Penyimpanan data dan aplikasi di cloud, dan ini memungkinkan akses lebih mudah, kolaborasi real time. Nah, luar biasa ini.
yang teknologi. Data pun tidak perlu dibawa. Ada di server, tinggal aktif internet, bisa diakses di mana saja. Nah, softwarenya berbasis cloud ya. Di antaranya itu BM30, PlanGrid. Nah, ini digunakan dalam pengelolaan proyek. Ada IoT lagi. Canggihan sekarang ini IoT. Internet of Things yang sudah menggunakan sensor dan perangkat IoT. Ini digunakan untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. Data dikumpulkan, digunakan ini untuk analisis kesehatan struktur, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada VR, ya ini realitas virtual, ada AR, VR dan AR. VR realitas virtual, AR augmented reality. Nah, penggunaan AR dan VR ini untuk visualisasi proyek dan pelatihan. Teknologinya membantu dalam memeriksa desain, mendeteksi masalah sebelum konstruksi dimulai. Ya, luar biasa. Nah, ap- apa dampak dan manfaat perkembangan teknologi komputer dalam teknik sipil? Nah, ada banyak dampaknya, manfaatnya, peningkatan produktivitas, ya, meningkat otomatisasi tugas-tugas rutin dari otomatis, perhitungan kompleks otomatis, mengurangi waktu yang dibutuhkan, desain dan analisis, akurasi dan kendalanya lebih akurat, lebih tepat, mengurangi risiko kesalahan manusia dengan menggunakan software yang canggih, meningkatkan akurasi perhitungan, analisis, kolaborasinya efektif, ya, meningkatkan koordinasi antara berbagai tim dalam proyek melalui platform digital. Jadi memungkinkan akses real time ke informasi proyek oleh semua pemangku kepentingan. Jadi, semua bisa akses dengan mudah. Pengelolaan proyek yang lebih baik, mana alat manajemen proyek membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Estimasi biaya pengelolaan sumber daya lebih akurat. Bagaimana tantangan implementasi komputer, teknologi komputer? Nah, ini tantangannya ke depan, biaya. Nah, biaya dan sumber daya tinggi. Investasi awal signifikan, perangkat kerasnya mahal, perangkat lunas, kebutuhan pelatihan, tenaga kerja, menguasai teknologi baru. Ini tantangannya. Perlu adaptasi, adopsi, resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional ke digital. Nah, ini bisa resisten. Integrasi teknologi baru dengan sistem dan proses yang sudah ada. Kemudian keamanannya bisa ditembus ini kalau tidak hati-hati, tidak ada. Privasinya bisa tembus karena semua bisa akses lewat internet. Kemudian menjaga keamanan data proyek dari ancaman cyber ini sangat perlu dan memastikan integritas dan privasi data yang disimpan dan dibagikan. Ya, sekarang keamanannya juga bisa ditembus. Privasi data kita bisa diambil orang. Nah, harus dipastikan privasi data kita bisa disimpan dengan baik. Jadi ini diharapkan mahasiswa bisa memahami tentang evolusi penggunaan teknologi komputer dalam teknik sipil. Dari tradisional sampai teknologi terkini sekarang. Itu juga dampak positif, tantangan dihadapi dalam implementasinya. Nah, diharapkan memberikan konteks sejarah yang penting dalam menunjukkan bagaimana teknologi telah ada dan akan terus mengubah praktik teknik sipil. Nah, ini adalah buku yang saya buat tahun 2024. Ada terdiri dari 14 bab ya. Ini bab pertamanya dalam pendahuluan. Yang mana tujuan buku ini saya buat ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat pada pembacanya khususnya mahasiswa. Nah, diharapkan bisa mengembangkan keterampilan praktis, mengikuti perkembangan teknologi terkini, memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif, dan mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja. Nah, ini tujuan buku ini. Jadi penjelasannya, nah, masing-masing sudah ada di sini. Untuk struktur buku ada 14 bab ini. Yang pertama pendahuluan ini memperkenalkan teknik sipil dan peran teknologi komputer. Nah,
Yang bab kedua ini dasar-dasar pemrograman untuk insinyur sipil. Ketiga, pemodelan dan analisis struktur. Keempat, desain benteng bertulang dengan aplikasi komputer. Bab 5, teknologi, teknik geoteknik dan aplikasi komputer. Bab 6, modelan hidrolika ya. Aplikasi komputer tentunya. Yang ketujuh, desain jalan dan infrastruktur transportasi. Nah, yang kedelapan, manajemen dan konstruksi dan estimasi biaya. Bagaimana aplikasi komputernya? Kesembilan, BIM dalam teknik sipil. Ke-10, analisis dinamis dan seismik. Ke-11, aplikasi GIS. Kemudian ke-12, optimasi dalam teknik sipil. Bab ke-13, teknologi material dan aplikasi komputer. Dan 14, bagaimana tren terkini masa depan aplikasi komputer dalam teknik sipil. Nah, ini 14 bab dalam buku ini yang akan dibahas dalam perkuliahan, ya, kuliah teknik sipil. Iya. Jadi itu materi pendahuluan kita, ya. Nanti kita lanjut lagi pada bab berikutnya. Dalam materi di classroom dan juga ditambah dengan materi di buku saya. Nah, di samping ini ada materi pengembangan karakter, ya. Di setiap materi ada soal. Nah, di soal itu ada soal dari materi yang disampaikan dan ada juga soal pengembangan karakter. Di antaranya misalnya dalam satu pelajaran ada satu kisah Nabi. Ya, misalnya Nabi Ayub alaihissalam yang saya jelaskan bagaimana tujuan pendidikan tinggi kita, visi 2045, ya, undang-undang 14 tujuan pendidikan tinggi kita yang membentuk beriman bertakwa, manusia beriman ya. Tensinya bukan cuma berilmu, nah, cakap kreatif, tapi juga beriman dan berilmu. Memiliki karakter akhlak mulia. Ya. Nah, ini perlu disiapkan generasi emas ke depan. Memiliki dasar karakter yang baik. Sehingga karakter orang terbaik, para nabi itu harus diamalkan. Nah, bisa kita lihat di sini salah satunya Nabi Ayub. Bagaimana karakter yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub dan kita amalkan. Nah, ini ada dalam pelajaran ini. Nah, beliau diuji ya dengan sakit. 18 tahun lamanya diuji. Tapi beliau tetap ah, berzikir. Hatinya selalu senantiasa berzikir. Lisannya berzikir. Selalu ingat pada Tuhannya. Nah, tetangga-tetangganya merasa jijik karena penyakitnya ke seluruh tubuh. Pada kampungnya merasa jijik. Nah, dan istrinya ini ikhlas, dia membantu suaminya Nabi Ayub terus. Dia menyampaikan agar selalu berdoa pada Allah agar segera disembuhkan. Hmm. Allah Ta'ala memberi sehat padaku, kata Nabi Ayub, bertahun-tahun memberikan sehat, dan aku ingin bersabar dalam sakitku ini. Nabi Ayub berusaha bersabar, belajar bersabar dengan sakitnya. Dia ditemani dua saudaranya, lalu menjenguknya di pagi dan sore hari. Dan dengan kesabarannya, dengan zikirnya, Nabi alaihissalam, atas izin Allah, hentakan kaki Nabi Ayub ke tanah mengeluarkan air. Seperti Nabi Ismail ya, menghentakkan kaki keluar air zam-zam. Ini Nabi Ayub juga menghentakkan kakinya keluar air. Dan air itu bisa diminum, mandi, lalu Allah menyembuhkan. Dengan perantaraan air tersebut, penyakitnya sembuh. Jadi anak-anaknya bertambah, hartanya bertambah. Luar biasa. Turunkan hujan, belalang emas. Nah, banyak sekali emas ini. Jadi apa hikmahnya? Di antaranya ketika sakit, tetap berzikir. Tetap ingat Tuhan, ingat Allah, bersabar, tidak mengeluh, mencela sakit. Di antaranya karakter yang bisa kita ambil ya. Yang kedua, menjenguk, mendoakan orang yang sakit. Orang yang sakit dijenguk, didoakan supaya segera sembuh. Yang ketiga, bersabar. Senantiasa berzikir kepada Allah, maka orang-orang tersebut yang bersabar berzikir akan diberikan ampunan dan balasan yang besar.
Ada ini di antara karakter, ya, bisa juga dibuka chat GPT, tulis saja karakter Nabi Ayub alaihissalam, maka akan muncul itu jawabannya. Canggih sekarang. Nah, ini setiap materi akan ada soal ya, akan ada soal dari setiap materi. Soal materi yang disampaikan, aplikasi komputer, dan juga pengembangan karakter. Yang diharapkan punya basic karakter, akhlak yang baik. Sebagai sarjana teknik sipil nanti bisa menjadi orang, ya, bukan menjadi hewan. Kalau hewan itu korupsi, suap menyuap, ya, palsukan data, markup dana itu. Hewan itu lebih rendah dari hewan. Jadi diharapkan jadi manusia. Manusia itu punya akhlak, punya karakter yang baik, yang memiliki aturan ya, yang baik, jujur, dapat dipercaya, amanah, fatona, ya, tidak pendusta, ya, dan sebagainya. Nah, karena itu saya akhiri kuliah kita pada kesempatan ini. Sudah hampir habis waktunya juga ini. Saya akhiri mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya akhiri. Nun, wal qalim wa ma yasrun. Nasrul minallah wa tawfiq wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kuliah. Saya cukupkan dan meeting.